Halo kawan-kawan, kembali lagi ke channel Bahas Bola. Kawan-kawan, seperti yang kita tahu bahwa jadwal playoff UCL musim ini akan segera dimulai, yang mana babak playoff ini baru diterapkan di laga UCL. Nah, dari awal laga ini dimulai, sudah ada 36 klub yang bertanding. Dan di mode playoff ini, sudah ada 12 klub yang harus tersingkir dan gugur. Nah, buat klub yang sudah gugur itu berada di posisi 25 sampai 36. Itu sudah gugur dan tidak akan melaju ke playoff. Sementara klub yang berada di posisi ke-9 sampai ke posisi 24 harus berjuang di mode playoff. Nah, sementara yang di posisi ke-1 sampai posisi ke-8, kalau mereka bertanding dan memenangkan laga itu, sudah dipastikan mereka akan melaju ke quarter final. Nah, buat klub yang sudah berada di posisi pertama sampai ke-8, mereka sudah dipastikan lolos ke 16 besar Liga Champions. Yang mana klub yang sudah lolos ke 16 besar ini? Pertama ada Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, dan Aston Villa. Kedelapan klub ini sudah dipastikan lolos ke 16 besar, sementara yang berada di posisi ke-9 sampai ke-24 harus berjuang di mode playoff untuk memperebutkan tiket ke 16 besar. Nah kawan-kawan, mode playoff ini kebanyakan para penggemar sepak bola mengatakan bahwa di mode playoff ini, banyak yang mengatakan bahwa playoff adalah final UCL yang kecepatan. Ya, maksudnya itu, finalnya terjadi terlalu cepat. Nah, melihat dari klasemen akhir, posisi ke-9 sampai ke-24, rata-rata semua diisi oleh klub-klub yang biasanya mengisi final UCL ataupun semifinal. Nah, para klub yang akan berusaha di mode playoff ini ada seperti Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, PSG, Juventus, dan Manchester City. Mereka akan berusaha di mode playoff untuk memperebutkan tiket ke 16 besar. Nah kawan-kawan, sebelum hasil drawing ditentukan, UEFA menentukan 4 klub untuk dipertemukan di mode playoff. Nah, yang mana Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, dan Celtic dipertemukan sebelum hasil drawing. Nah, setelah 4 klub itu terkumpul, yakni Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, dan Celtic, UEFA pun mulai melakukan drawing, yang mana hasil drawing itu sangat mengejutkan. Manchester City berjumpa dengan Real Madrid, dan Celtic berjumpa dengan Bayern Munich. Nah, laga Manchester City versus Real Madrid ini, banyak penggemar sepak bola mengatakan bahwa final UCL terlalu cepat, dan final itu terjadi di mode playoff. Ya, memang kedua klub itu memang lagi underperformnya guys. Ya, bisa kita lihat dari laga 10 terakhir Manchester City, bahwa mereka jarang memenangkan pertandingan. Nah, hal itu sangat berbanding terbalik dengan Real Madrid, yang mana dalam 10 match terakhir, Real Madrid hanya mengalami 1 kekalahan, yakni dengan rivalnya di La Liga, Barcelona. Namun hal ini bukanlah apa-apa bagi Papa Pep. Nah, dengan datangnya pemain-pemain baru di Manchester City, kemungkinan para pemain baru tersebut akan dimainkan melawan Real Madrid. Karena pertandingan ini adalah harga yang sangat mahal. Jika mengalami kekalahan, maka bisa dipastikan tim tersebut tidak akan lolos ke 16 besar. Nah kawan-kawan, final ini sangatlah terlalu cepat. Bahkan di mode playoff sudah ada big match seperti ini, yakni Real Madrid dan Manchester City. Nah kawan-kawan, dengan datangnya 3 pemain baru ke Manchester City, ini akan membuat pertahanan dan lini serang Manchester City akan bertambah. Nah, kawan-kawan, dengan datangnya bek baru mereka, yakni Kusanov, apakah mampu menahan gempuran dari serangan Real Madrid? Yang mana seperti yang kita tahu bahwasanya
lini serang Real Madrid sangatlah mematikan. Ada Rodrigo, Mbappe, dan Vinicius. Nah, hal ini pasti akan membuat Kusanov sangat kewalahan karena dia baru bermain di Liga Champions. Tapi hal ini justru sangat bagus. Di awal kedatangannya saja, Pep Guardiola sudah menjadikannya starting line up, yang mana dalam 2 match terakhir Kusanov sering dimainkan. Nah, apakah Pep Guardiola akan mempercayakan Kusanov sebagai pemain bertahan melawan Real Madrid nanti? Ya, itu kita tidak bisa tahu apakah Kusanov akan menjadi starting line up di pertandingan melawan Real Madrid. Lalu di lini serang, Manchester City juga akan memiliki sebuah perubahan, yakni yang mana Haaland sudah mendapatkan pelapis, yakni Manchester City membeli pemain dari Bundesliga, yakni Omar Marmoush, yang mana striker ini lagi naik daun di Bundesliga. Di Bundesliga, Marmoush menjadi striker yang paling naik daun. Marmoush sempat menjadi Player of the Month di Bundesliga. Oleh karena itu, mungkin Manchester City tertarik untuk merekrutnya, dan sekarang Marmoush sudah resmi menjadi anggota Manchester City. Nah, Haaland sekarang sudah memiliki pelapis, yakni Omar Marmoush. Tidak seperti biasanya, mungkin sekarang Haaland tidak akan pernah bermain penuh. Nah, datangnya Omar Marmoush ini pasti akan membuat lini serang Manchester City mengalami sedikit perubahan. Nah, sekarang mari kita lihat saja apakah Pep Guardiola akan menjadikan Omar Marmoush dan Kusanov menjadi starting line up. Kita tidak tahu. Nah, kawan-kawan, kita sudah membahas Manchester City. Sekarang kita bergeser ke Real Madrid. Nah, kawan-kawan, Real Madrid adalah tim penguasa Liga Champions. Dengan 15 gelar UCL mereka sudah tidak akan membiarkan Manchester City untuk melaju ke 16 besar. Mereka akan berusaha menghalau Manchester City. Bisa dikatakan memang Manchester City adalah lawan yang sulit bagi Real Madrid di 5 tahun terakhir di ajang Liga Champions. Mereka sering dipertemukan 5 tahun terakhir di Liga Champions. Nah, kawan-kawan, namun musim ini agak berbeda kawan-kawan, karena mereka akan dipertemukan di babak playoff, yang mana jika di antara mereka kalah, mereka tidak akan melaju ke semifinal bahkan quarter final. Ya, itulah efek dari playoff, yang mana jika gugur, mereka nggak akan melaju ke 16 besar. Nah, mari kita bahas bagian-bagian Real Madrid, baik itu bagian dari lini serang, lini tengah, dan lini bertahan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa musim ini Real Madrid sedang memuncaki klasemen La Liga. Berkat dari lini serang mereka, Real Madrid mampu memuncaki klasemen La Liga, disusul oleh rival sekotanya yakni Atletico Madrid. Nah, kawan-kawan, dengan adanya Rodrigo, Vinicius, dan Mbappe, maka akan dipastikan bahwa lini serang Real Madrid sangat-sangatlah kuat. Nah, belum lagi adanya Bellingham. Bellingham akan membantu lini serang Real Madrid. Nah, lini tengah Real Madrid diisi oleh Luka Modric dan Fede Valverde. Ini akan membuat lini tengah Real Madrid menjadi sangat kuat. Nah, melihat pengalaman dari Valverde dan Luka Modric, maka mereka dipastikan membuat lini tengah Real Madrid menjadi sangat kuat. Nah, kawan-kawan, yang membuat fans Real Madrid ketar-ketir ada yakni Raul Asensio. Namun, anehnya, kakek Ancelotti tidak pernah menjadikannya sebagai starting line up. Kakek Ancelotti lebih mempercayakan posisi bek tengah kepada Tchouaméni, yang mana posisi Tchouaméni sebenarnya adalah gelandang bertahan. Akan keberatan berada di posisi bek tengah itu. Nah, kawan-kawan, apakah dengan cederanya Rudiger, maka akan membuat Raul Asensio sebagai starting line up di posisi bek tengah? Kita tidak tahu.
kita lihat saja apakah kakek Ancelotti mempercayakan posisi bek tengah ini kepada Raul Asensio. Nah, kabarnya Raul Asensio sudah menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid. Nah, inilah Real Madrid. Pertahanan memang mereka kurang kuat, namun di lini serang mereka sudah dipastikan akan menggempur markas City habis-habisan. Nah, apalagi dengan bermainnya Rodrigo. Biasanya, para penggemar Manchester City menganggap bahwa Rodrigo adalah mimpi buruk mereka. Kalau Rodrigo bermain melawan City, bisa dipastikan Real Madrid kemenangan akan di depan mereka. Nah, apalagi musim ini mereka sudah kedatangan Kylian Mbappe, yang mana striker ini masih sangat muda dan berpotensi di musim-musim sebelumnya. Nah, kawan-kawan, memang kedua tim ini sangat-sangat kuat, namun di musim ini mereka bisa dibilang sedang turun performanya. Ya, kita tidak tahu. Nah, kawan-kawan, mari kita saksikan saja besok leg pertama antara Manchester City versus Real Madrid. Nah, ini adalah match yang paling ditunggu-tunggu, namun sayangnya match ini terlalu cepat. Nanti, jika yang lolos, baik Manchester City maupun Real Madrid, memang mereka sangat layak untuk berjuang di 16 besar. Namun di antara mereka harus ada yang tersingkir. Nah, mari kita dukung saja tim kesayangan kita. Nah, oke kawan-kawan, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. See you next di video selanjutnya. Jangan lupa dukung dan subscribe channel ini.